Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat Kali Abang. Ini adalah tayangan perdana Sipokat, siaran podcast Kali Abang Tengah, yang merupakan program baru dari Puskesmas Kali Abang Tengah dalam upaya promosi kesehatan masyarakat. Sipokat akan ditayangkan secara berkala di channel YouTube Puskesmas Kali Abang Tengah. Senang sekali saya Nur Handayani dapat menyapa sahabat sehat semua dimanapun saat ini berada. Dalam episode pertama Sipokat kali ini, kita akan membahas sebuah masalah kesehatan atau membahas penyakit yang angka kejadiannya selalu konsisten tinggi di setiap tahun. Nah, terutama kejadiannya akan tinggi ketika terjadi peralihan musim antara musim penghujan dan juga musim kemarau. Kira-kira sahabat sehat bisa tebak? Ya, betul. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang DBD atau demam berdarah dengue. Nah, agar pembahasannya lebih seru, kita akan mengundang seorang narasumber yang juga saat ini bertugas di Puskesmas Kali Abang Tengah. Dia adalah Kak Ainun Nisa Kuswardani yang saat ini sudah hadir di sebelah saya. Halo Kak Ainun, bagaimana kabarnya hari ini? Hai, alhamdulillah luar biasa, kabarnya baik hari ini. Oke, Kak Ainun boleh mungkin biar sahabat sehat lebih mengenal lagi, Kak Ainun boleh langsung perkenalan diri aja, silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, nama saya Ainun Nisa Kuswardani, biasa dipanggil kalau di Puskesmas Mbak Ainun ya Kak ya, seperti itu. Nah terus di sini saya bertugas sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Oke, Kak Ainun tadi mungkin sudah dengar ya opening saya, jadi hari ini kita akan membahas tentang DBD atau demam berdarah dengue. Kalau berbicara soal DBD atau demam berdarah dengue memang nggak ada habisnya ya Kak. Betul banget. Merupakan penyakit yang kasusnya konsisten tinggi nih setiap tahun. Dan di Bekasi sendiri memang dalam beberapa bulan terakhir angka kasus DBD tinggi, termasuk di Kecamatan Bekasi Utara ya kan, Kelurahan Kali Abang Tengah masuk ke Kecamatan Bekasi Utara. Bahkan ada kasus yang meninggal juga seperti itu. Nah mungkin Kak Ainun bisa sebagai pembuka bisa jelaskan sedikit apa sih Kak yang dimaksud dengan DBD atau demam berdarah dengue? Silakan Kak. Oke. Penyakit demam berdarah dengue itu penyakit infeksi virus akut yang disebabkan oleh virus, tentu saja ya. Virusnya ini adalah virus dengue dan biasanya ditularkan melalui perantara nyamuk Aedes aegypti seperti itu. Oke, jadi untuk biar lebih jelas lagi nih ya sahabat ya, DBD itu penyebab utamanya adalah virus dengue. Ya, yang diperantarai oleh nyamuk. Jadi ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui nyamuk. Melalui gigitan nyamuk. Oke, seperti itu ya. Oke, tadi Kak Ainun sudah jelasin dikit ya kalau demam berdarah itu penyebab utamanya adalah virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti seperti itu ya. Betul. Nah, kalau untuk gejala sendiri biasanya gejala apa sih yang ditunjukkan oleh seseorang ketika dia memang sudah terinfeksi virus dengue di dalam tubuhnya? Oke. Jadi kalau gejala yang pertama timbul itu biasanya ada demam lebih dari 37 derajat Celcius atau 37,5 ke atas, yaitu sudah menunjukkan ke arah demam seperti itu. Nah, tentu saja perlu kita ingat nih Kak, ada juga yang namanya demam dengue, ada juga demam berdarah dengue. Nah, bedanya apa? Kalau demam dengue itu biasanya yang pertama menunjukkan gejala demam, kemudian ditambah dua gejala lainnya, misalnya ada lemas, lesu, ataupun juga ada muntah seperti itu. Tapi kalau demam berdarah dengue itu sudah terjadi kebocoran plasma. Nah, perlu kita ketahui juga nih Kak untuk alur virus itu kenapa bisa dikatakan demam berdarah gitu ya. Jadi ketika ada nyamuk nih yang membawa virus dengue terus menggigit seseorang, kemudian seseorang itu terkena virus di dalamnya gitu ya, ada virus dengue di dalamnya, nanti virus itu akan mengeluarkan racun. Nah, racun ini yang akan menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi melebar. Nah, sekarang ibarat balon gitu ya, di dalamnya ada airnya. Kalau balon itu semakin melebar, semakin melar, lama-lama bisa cairan itu keluar kan dari jalurnya. Maksudnya artinya keluar dari balon tersebut gitu, ibarat seperti itu. Nah, itulah sama seperti demam berdarah dengue. Kalau misalkan pembuluh darah kita sudah melebar, nah itu yang akan menyebabkan kebocoran plasma dalam tubuh kita seperti itu. Gitu. Nah, makanya nanti ketika ada pasien demam berdarah itu bisa terjadi mimisan atau juga bisa terjadi perdarahan di gusi, biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti itu, atau juga ada bintik-bintik merah. Biasanya kalau misalkan
ada kebocoran plasma tuh sudah mulai menunjukkan tanda bintik-bintik merah seperti itu. Ada juga seperti itu pasiennya. Oh gitu, jadi ibaratnya gejala awalnya itu demam, tapi ketika dia sudah memasuki tahap berikutnya nih, nanti bisa-bisa plasma darah dalam tubuh kita tuh pecah, bocor sehingga menimbulkan perdarahan yang keluar dari tubuh ya. Misalnya bisa berupa perdarahan di gusi ataupun timbul bintik-bintik ya di permukaan kulit seperti itu. Betul. Oke, dari gejala-gejala yang sudah disebutkan sama Kak Ainun tadi nih, nah misalnya kalau orang-orang terdekat kita atau anggota keluarga kita ada yang menunjukkan gejala seperti itu gitu ya, menurut Kak Ainun pertolongan pertama apa saja ya yang bisa kita berikan gitu ya? Karena kan jarang nih orang kalau misalnya baru pertama-tama sakit kan nggak mungkin langsung ke dokter atau ke rumah sakit. Nah biasanya dirawat dulu nih di rumah. Nah pertolongan pertama apa saja yang bisa diberikan kepada keluarga kita seperti itu? Kalau pertolongan pertama yang jelas kalau seseorang demam itu harus minum air putih yang banyak ya. Maksudnya minimal sehari 2 liter lah ya, 2 liter lebih itu juga nggak masalah, tergantung berat badan sebenarnya. Cuman yang jelas yang tentu saja adalah minum air putih yang banyak seperti itu. Itu satu. Yang kedua kalau seseorang demam biasanya kita kasih obat paracetamol gitu. Maksudnya untuk di rumah sendiri gitu ya. Minum obat paracetamol atau obat penurun demam gitu. Oke, kita perlu ini nih Kak, maksudnya harus tahu juga nih fase-fase dari demam berdarah itu sendiri gitu kan ya. Jadi ada yang namanya fase demam itu biasanya nih hari pertama sampai hari kedua gitu. Biasanya seseorang yang tadi nunjukin gejala tadi ada demam, ada lemah, lesu, muntah seperti itu. Tapi di hari ketiga sampai hari kelima itu namanya fase kritis. Biasanya kalau di fase kritis itu seseorang demamnya turun. Nah, biasanya kan kita menilai sendiri udah sembuh, demam udah sembuh, tapi perlu kita lihat juga nih ada tanda-tanda lain nggak, misalkan demam sudah turun tapi masih lemas nggak nih, masih muntah-muntah nggak, masih pusing atau masih bahkan ada gusi berdarah misalnya atau ada bintik-bintik merah. Nah itu yang perlu kita khawatirkan gitu, kita perlu waspada. Jadi jangan terpaku sama demamnya, tapi lihat juga di gejala-gejala lain gitu. Nah kalau misalkan masih ada gejala tersebut, sebaiknya lebih cepat lebih baik ya dibawa ke pelayanan kesehatan gitu, karena nanti biasanya kalau di pelayanan kesehatan akan dicek laboratoriumnya, akan lihat trombositnya, kalau trombositnya turun gitu. Nah terus juga bisa dicek hematokrit. Nah hematokrit ini yang penting banget, biasanya kalau orang kan ada yang trombositnya turun, otomatis demam berdarah kan, tidak seperti itu ya. Tapi juga perlu dilihat hematokritnya. Hematokrit itu apa? Hematokrit itu kekentalan darah. Artinya kalau hematokritnya sudah semakin naik gitu, semakin tinggi, itu yang perlu kita waspadai. Kalau hematokrit tinggi artinya sudah terjadi kebocoran plasma yang tadi saya sebutkan seperti itu. Nah kalau sudah terjadi kebocoran plasma, otomatis seseorang itu kekurangan cairan. Kalau sudah kurang cairan, lama-lama bisa terjadi shock. Nah, shock ini apa? Jadi shock ini ditandai bisa dengan nadinya semakin cepat, terus tensinya semakin menurun, semakin sangat lesu, sangat lemah gitu. Bahkan ada beberapa pasien yang kalau sudah shock itu bisa terjadi kehilangan kesadaran. Nah, itu yang berbahaya sekali. Bahkan kalau misalkan tidak cepat ditangani bisa sampai meninggal seperti itu. Itu di fase shock di fase kritis itu harus mendapatkan pertolongan cepat, lebih waspada ya keluarganya. Tapi kalau untuk pertolongan pertama ya lebih baik seperti itu. Kasih ini aja air minum yang cukup bed rest, tentu saja harus istirahat. Iya, baru setelah itu kalau 3 hari masih ada tanda-tanda seperti itu segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Oke, baik. Jadi pertolongan pertamanya kalau masih di hari-hari pertama kedua kayak demam-demam pada biasanya ya pada umumnya diberi obat penurun panas dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga asupan cairan ya. Betul sekali. Kemudian setelah itu fase demam tadi di awal. Terus ada yang namanya fase kritis. Itu setelah hari ketiga atau hari keempat itu mulai ya Kak ya. Dipikirnya demamnya udah turun, udah sembuh nih. Ternyata justru adalah fase yang berbahaya seperti itu. Kalau misalnya pada hari ketiga atau keempat ternyata keluarga kita atau orang terdekat kita masih tidak menunjukkan tanda yang membaik gitu ya, hanya demamnya sudah turun, tapi ada tanda lain ya seperti masih muntah-muntah, terus malah ada berdarahan seperti itu. Nah itu harus buru-buru segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat seperti itu ya, agar tidak terjadi shock tadi yang disebutkan. Nah baru kalau misalnya memang sudah
ditegakkan lagi diagnosisnya lewat pengecekan laboratorium, apakah benar itu DBD atau enggak. Nah, nanti akan diberikan perawatan di fasilitas kesehatannya dan juga baru beberapa hari kemudian bisa masuk ke fase penyembuhan seperti itu ya Kak ya. Nanti tentu saja untuk yang mendiagnosis itu dokter ya, bukan bukan kita. Jadi kita nggak main asal sembarang seorang ini kayaknya DBD deh, kayaknya nggak bisa ya, harus tetap diperkuat dengan diagnosa lain dan dari dokter. Dokter yang periksa nanti. Oke, baik. Nah, selanjutnya kalau berbicara tentang penularan demam berdarah itu, apakah memang hanya ditularkan lewat nyamuk saja? Apakah bisa, misalnya kayak COVID ya, kalau COVID kan penularannya dari manusia ke manusia ya. Droplet gitu. Nah, kalau demam berdarah itu memang benar-benar hanya ditularkan dengan melalui perantara atau gigitan nyamuk saja ya Kak ya? Betul. Jadi memang untuk demam berdarah ini sebenarnya cuma dari nyamuk gitu ya. Kita bisa dibilang apa ya, nyamuk itu kecil tapi justru bisa membawa penyakit yang bisa menyebabkan kematian untuk manusia seperti itu. Jadi demam berdarah ya tentu saja dari nyamuk ini, hanya dari nyamuk penularannya. Oke, berarti hanya melalui gigitan nyamuk ya. Nyamuknya tentu tadi yang sudah disebutkan nyamuk Aedes aegypti. Yang ciri khasnya warnanya belang-belang ya Kak ya, hitam tapi putih. Lucu gini kan nggak mungkin ya setiap nyamuk kayak misalkan nempel di kulit kita gitu. Kita lihatin dulu ini nyamuknya ada bening putih apa kan nggak seperti itu ya. Jadi nyamuk apapun sebaiknya dibasmi gitu ya. Nanti sesuai dengan pencegahan agar tidak ada perkembangbiakan nyamuk seperti itu. Berarti emang benar-benar cuma ditularkan lewat gigitan nyamuk ya, tidak ada penularan langsung dari manusia yang sakit ke manusia yang sehat seperti itu ya. Oke. Kalau berbicara soal nyamuk, ini kayaknya kan nyamuk susah ya kalau kita tangkepin gitu, dia kecil dan terbang jauh lebih cepat itu daripada pergerakan tangan kita nih misalnya kita mau nangkep. Nah, itu tuh biasanya nyamuk paling sering jam operasionalnya tuh jam berapa aja sih Kak? Kalau untuk nyamuk Aedes aegypti sendiri? Ini kayak restoran ya, ada jam operasional gitu ya. Oke, tapi penting banget kita ketahui biasanya kalau nyamuk itu kan aktivitasnya kalau nggak di pagi hari, di sore hari. Nah itu biasanya yang nyamuk Aedes aegypti itu bukan Aedes aegypti aja sebetulnya, tapi juga nyamuk-nyamuk lain. Tapi nyamuk ini biasanya beraktivitas di jam-jam pagi nih, sekitar jam 7, jam 8 sampai jam 10 lah, itu biasanya rawan sekali adanya nyamuk Aedes aegypti gitu. Terus juga di sore hari juga ada nih, biasanya habis asar gitu ya, sampai menjelang maghrib. Nah itu biasanya dianjurkan untuk tidak tidur ya, jadi kan khawatir ketika tidur ada nyamuk gitu ya. Itu biasanya yang harus dihindari sih. Oke. Nah, kemudian untuk diketahui lagi kira-kira nih ya Kak ya, langkah apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah ya, minimal mencegah lah ya, mencegah penularan demam berdarah gitu ya. Seperti apa yang bisa dilakukan Kak? Oke. Cara paling efektif dan paling efisien sampai saat ini kalau untuk pencegahan demam berdarah itu bisa dengan 3M+. Biasanya kita nyebutinnya 3M+ biar gampang diingatnya gitu ya. Nah, 3M+ ini apa aja sih? Biasanya yang pertama itu adalah menutup tempat-tempat penampungan air. Jadi kalau dari penampungan air yang justru air yang bersih ya, bukan air yang kotor. Di penampungan air yang bersih itu harus ditutup. Kalau sering sering digunakan gitu, itu tentu saja nggak sering digunakan juga harus ditutup sih seperti itu. Itu yang pertama adalah menutup tempat-tempat penampungan air. Terus yang kedua adalah menguras bak-bak mandi atau menguras tempat penampungan air yang tadi ya. Jadi udah maksimal banget itu seminggu sekali itu harus sudah dikuras gitu. Malah kalau bisa kurang dari seminggu harus sering dikuras gitu ya. Itu lebih baik sih. Terus yang ketiga adalah membuang barang-barang yang tidak terpakai. Jadi sebaiknya kalau ada barang-barang yang sudah tidak terpakai itu sebaiknya disingkirkan saja gitu ya, sedikit dibuang gitu, atau bisa didaur ulang gitu. Itu malah lebih bagus lagi, lebih kreatif seperti itu. Itu untuk 3M-nya. Nah, plusnya apa? Yaitu plusnya bisa dengan kalau tidur gitu pakai kelambu, terus bisa juga pakai lotion anti nyamuk atau pakai obat nyamuk yang lain. Terus juga bisa dengan ini nih biasanya suka tuh pelihara ikan, pemangsa jentik. Itu. Atau bisa juga dengan menabur abate ya seperti itu. Kemudian kalau misalkan bukan hanya 3M+ aja nih ya, tapi juga sebenarnya kita mencanangkan ya, maksudnya mengaktifkan ya, maksudnya biar mengaktifkan. Biasanya kan kalau dulu ada namanya kadar jumantik ya Kak ya, tapi kan nggak mungkin ya, maksudnya jumlah kadar itu
sebanyak jumlah kakak atau jumlah rumah gitu kan. Ya. Nah sekarang sedang diaktifkan yaitu untuk satu rumah satu jumantik gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjadi pemberantas jentik nyamuk, setidaknya satu orang dalam satu rumah itu ada satu yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi tidak mengandalkan kader ataupun tidak mengandalkan petugas kesehatan atau yang lainnya gitu. Kita harus juga aktif sebagai masyarakat ya, agar kan dari kita untuk kita juga kita gitu sendiri, loh, untuk mencegah penyakit demam berdarah. Jadi sebisa mungkin kita juga aktif di rumah kita nih, ada nggak sih kira-kira jentik nyamuk itu setidaknya ada satu orang lah yang bertanggung jawab di rumah. Gitu. Oh oke. Jadi karena ada yang namanya gerakan satu rumah satu jumantik. Sebenarnya gitu. ada kader jumantik, tapi kan jumlahnya perbandingan antara jumlah kader dengan jumlah rumah sebanyak dengan rumah gitu. Oleh karena itu kita masing-masing diri kita tuh bertanggung jawab untuk menjadi jumantik di rumah kita sendiri. Jadi jangan sampai rumah kita jadi tempat perkembangbiakan nyamuk seperti itu. Makanya kita bertanggung jawab nih untuk ngecek apakah ada potensi si nyamuk-nyamuk ini untuk bersarang dan berkembang biak ya. Jadi jadilah jumantik untuk rumah kita masing-masing gitu lah ya. Iya, betul. Tapi penting juga nih, kadang kalau misalkan jadi jumantik gitu ya, maksudnya untuk di rumah sendiri gitu, banyak tempat-tempat yang sering kita lupain nih Kak. Oh oke, apa aja tuh? Ya, karena kan biasanya kita cuma ngeliat di bak mandi gitu. Kayak yang gede-gede ya. Iya, di bak mandi gitu. Tapi padahal jentik nyamuk itu senang di air yang bersih. Sedangkan air yang bersih itu biasanya di rumah kita bukan hanya di bak mandi aja. Biasanya ada juga di belakang dispenser, di depan dispenser. Tampungan dispenser itu ya? Iya betul, di tampungan dispenser atau juga di belakang kulkas. Itu sering banget kelewat. Atau juga kalau misalkan ada ban-ban bekas atau tempat-tempat bekas, misalkan ada di luar rumah kita nih, terus ada di luar rumah yang kebuka gitu ya, terus juga ada hujan gitu, otomatis kan hujan itu air bersih ya, terus menampung di tempat-tempat tersebut. Nah itu biasanya kita sering lupakan gitu. Atau juga di tempat minum air peliharaan gitu. Nah, itu juga kan air bersih. Baik-baik. Gitu. Kayak tempat minum burung ya. Kalau mungkin jarang dibersihin atau apa ya. Ya gitu. Ya, mungkin karena nyamuk kecil ya, Kak ya. Jadi dia kita nggak bisa ngelihat nih si nyamuk pergerakannya kemana gitu ya. Kalau kucing, anjing itu kan kita bisa lihat. Tapi kalau nyamuk kan kecil. Dia mau bertelur di mana, pokoknya ada air bersih di situlah dia. Dia bisa bertelur. Iya, betul. Luar biasa ya, nyamuk ini kecil-kecil tapi bikin masalah besar buat banyak orang seperti itu. Oke, jadi tadi ada 3M+ ya, sudah dijelaskan sama Kak Ainun. Kemudian ditambah lagi bahwa ada gerakan satu rumah satu jumantik ya. Jadi jadilah jumantik untuk rumah kita masing-masing seperti itu. Nah, kalau lagi tinggi-tingginya kasus DBD nih atau kita sebutnya kadang musim DBD, biasanya masyarakat tuh familiarnya sama kegiatan fogging. Nah, sebenarnya fogging itu merupakan metode yang efektif bukan sih Kak untuk menekan atau mencegah kejadian DBD di lingkungan? Saya katakan, bukan saya juga sih, maksudnya kita pastikan fogging itu bukan satu-satunya cara yang paling efektif. Kenapa? Karena fogging itu cuma mematikan nyamuk dewasa, tidak mematikan dari jentiknya. Ketika nyamuk dewasa mati, nah sebelumnya kan dia sudah bertelur atau berkembang biak, sudah berbanyak diri. Iya gitu. Apalagi satu nyamuk itu bisa beratus-ratus telur, bukan hanya satu gitu kan. Terus kemudian di fogging cuma mematikan nyamuk dewasa, tidak dari telur atau dari jentiknya. Nah kemudian jentiknya itu yang akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa kan sama saja. Gitu. Jadi lebih baik kita benar-benar basmi dari telur-telurnya gitu. Ibaratnya kita cabut masalah sampai ke akar lah seperti itu. Gitu. Oh ya benar. Kalau jadi gini, kalau fogging itu kita cuma bisa mematikan nyamuk dewasa kalau kata Kak Ainun. Sementara nyamuk dewasa tadi dia bisa terbang ya. Dia punya sayap gitu ya, dia bisa terbang, nggak kelihatan gitu ya. Nah, sementara kalau kita melakukan 3M+, kita fokusnya adalah mematikan atau membersihkan telur-telurnya dan juga jentik-jentiknya dan itu justru jauh lebih mudah ketimbang mematikan nyamuk dewasa. Lebih mudah, lebih murah, lebih efisien lah. Asalkan kita benar-benar tuh konsen lah gitu. Oh nggak ada jentik nih, pastikan nggak ada jentik di dalam rumah gitu. Dan juga gitu dan juga jangan lupa untuk mengurangi kebiasaan. Biasanya ada juga yang suka gantung baju habis dipakai, gantung di rumah gitu, nggak langsung ditaruh di bak cucian gitu. Itu juga berpotensi untuk tempat perkembangbiakan nyamuk seperti itu. Oh, tempat ini Kak, sorry Kak. Tempat resting, tempat
Ya, nyamuk iya itu dewasa. ya, seperti itu Ya. gitu. Jadi kalau baju kotor Baju kotor yang habis kita pakai kena debu jalanan, kena terus keringat, digantung gitu. Nah, itu juga digantung. Nah, biasanya berpotensi. nyamuk dewasa seneng banget. Iya, betul. Resting di situ atau beristirahat di situ sampai waktu operasionalnya tadi dia untuk menggigit. Makanya diusahakan jangan ada gantungan baju kotor Iya, ya, betul. dan Itu menyimpan yang biasanya kita lupain banget sih, Kak. ya baju kotor ke dalam tempatnya. Kalau bisa tempatnya juga ketutup gitu ya, Iya, dan iya, juga nggak betul. jadi tempat peristirahat nyamuk seperti itu. Oke, ini dari diskusi kita yang tadi panjang ya. Kan kita udah ngobrol-ngobrol nih banyak tentang DBD, mulai dari apa sih DBD itu, kemudian gejalanya, pertolongan pertamanya, sampai ke ngomongin soal fogging ya terakhir. Nah, mungkin ada kesimpulan terakhir nih dari Kak Ainun, atau juga kalau bisa masukan atau pesan lah buat masyarakat terkait dengan demam berdarah ini, dan juga tadi pencegahannya ya, yang terpenting adalah pencegahannya. Bagaimana Kak? Oke. Jadi kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini yaitu tentu saja demam berdarah itu adalah penyakit yang bisa menyebabkan kematian untuk manusia, dan itu ditularkan melalui satu ekor nyamuk saja itu bisa menyebabkan kematian pada manusia seperti itu. Jadi jangan lupa dan juga jangan jangan ragu gitu ya untuk menjadi pelopor satu rumah satu jumantik untuk pencegahan penyakit demam berdarah itu sendiri. Karena apa? Karena kalau bukan kita yang mencegah dari penyakit DBD, lalu siapa lagi gitu kan? Tidak mungkin kita seluruhnya kita serahkan ke puskesmas gitu, seluruhnya kita serahkan ke dinas kesehatan, kan tidak seperti itu. Jadi jadilah kita sebagai masyarakat yang aktif untuk mencegah penyakit demam berdarah seperti itu. Oke. Jadi mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Jadi jadilah tadi ya, seperti jadilah jumantik untuk rumah kita sendiri gitu ya. Nah tadi nyamuk kecil, tapi ternyata dia bisa menimbulkan permasalahan yang besar buat banyak orang. Seperti itu. Luar biasa Kak Ainun. Terima kasih banyak ya sudah mau hadir untuk berdiskusi panjang terkait demam berdarah dan pencegahannya. Kita ketemu lagi nanti ya Kak ya, next time untuk diskusi hal-hal yang seru lagi terkait masalah kesehatan atau penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Oke, sahabat Sehat Kali Abang, itu adalah tadi perbincangan kita bersama narasumber terkait DBD dan juga langkah pencegahannya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel, like, comment, subscribe tayangan kita terkait DBD kali ini. Kemudian kami juga punya media sosial yang lain, yaitu Instagram. Bisa di follow Instagram kami, yaitu Puskesmas Kali Abang Tengah. Ada di sini nggak? Ada di sini. Oh, ada di sini. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.